Halo semuanya, nama saya Nimade Risa Puspita Ayuni dengan NIM akhir 108. Di sini saya akan membahas materi mengenai kebijakan moneter dan kelembagaan perbankan dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini merupakan langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter atau bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli di suatu negara. Kemudian, kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan ini merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif, yang merupakan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, di mana kebijakan ini dilakukan saat negara mengalami inflasi. Kemudian tujuan dari kebijakan moneter, yang pertama yaitu menjaga stabilisasi ekonomi, yang kedua menjaga stabilisasi harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, dan yang keempat memperbaiki posisi neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Selanjutnya, instrumen yang mengukur keberhasilan kebijakan tersebut. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua ada kebijakan diskonto, yang ketiga ada kebijakan cadangan kas, yang keempat ada kebijakan kredit ketat, yang kelima ada kebijakan dorongan moral. Selanjutnya yaitu krisis moneter dan cara mengatasinya. Salah satu penyebab utama terjadinya krisis moneter yaitu ketergantungan pada hutang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing. Ada beberapa cara untuk mengatasi krisis moneter tersebut, yaitu menyatukan langkah strategis pemerintah dengan Bank Indonesia serta memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu kelembagaan perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya. Bank memiliki 3 fungsi yang utama, yaitu yang pertama menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien, yang kedua menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang ketiga menawarkan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Berdasarkan jenisnya, bank dibedakan menjadi 2, yang pertama ada bank umum, yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Dari segi pemilikannya, bank dibedakan menjadi 4, yang pertama ada bank pemerintah, yang kedua ada bank swasta nasional, yang ketiga bank pembangunan daerah, dan yang terakhir bank asing campuran. Kemudian selanjutnya ada cara mencegah capital flight. Ada 3 pilar yang tengah disiapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya capital flight tersebut. Yang pertama, pemerintah akan mengendalikan cara memanfaatkan arus modal yang masuk. Yang kedua, pemerintah akan melakukan upaya untuk menjaga agar capital inflow tidak masuk dalam sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga adalah dana stabilisasi obligasi. Selanjutnya, yang terakhir ada devaluasi. Devaluasi merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi nilai mata uang lokal suatu negara terhadap nilai mata uang asing. Salah satu tujuan devaluasi adalah mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.